Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ratu Hafiza. Saya kelas 12 KJ2. Di sini saya akan melakukan konfigurasi mikrotik menggunakan router dan switch. Baiklah, langsung saja kita ke konfigurasinya. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menyambungkan kabel dari laptop ke ETH5 pada router. Nah, setelah itu kita buka Winbox. Nah, sebelum itu kita buka ncpa.cpl. Nah, di sini kita pastikan semuanya disable kecuali LAN-nya, dan WiFi kita forgetkan. Nah, jika sudah kita close. Nah, di sini sudah muncul MAC address-nya, kita klik lalu kita connect. Setelah itu yang harus kita lakukan, kita ke sistem, kita ganti menjadi identitinya itu kita ganti menjadi router 32 seperti ketentuan yang sudah ditentukan. Nah, jika sudah, kita ke interface. Di add itu kita klik, kita pilih LAN, VLAN, lalu di sini kita buat VLAN 10 sebagai siswa. Nah, VLAN ID-nya juga kita buat 10. Ethernya ini kita ganti menjadi Ether 2. Lalu oke. Nah, kita buat lagi seperti yang tadi. Namun di sini kita buat VLAN 20 sebagai guru. Lalu VLAN ID-nya juga kita ganti menjadi 20. Ethernya kita ganti seperti tadi menjadi Ether 2. Lalu oke. Jika sudah, kita keluar lalu kita buka IP DHCP client. Nah, sini kita add-kan, lalu kita oke. Nah, sebelum itu kita sambungkan kabel Ethernet ke Ether 1, maka dia akan muncul IP-nya. Setelah itu kita ke routers, IP routers. Nah, di DAS ini kita klik 2 kali, pada gateway kita copy lalu remove. Nah, lalu kita add lagi, gateway-nya kita paste, lalu kita oke kan, maka disitu akan berganti menjadi AS. Selanjutnya kita buka IP firewall. Nah, sini kita pilih NAT, add. Sini kita ganti out interface-nya jadi Ether 1, lalu action-nya kita ganti jadi masquerade, lalu oke. Nah, sudah. Lalu kita ke IP DNS. Sini kita centang pada allow, kita oke. Lalu kita ke IP address. Nah, di sini kita add-kan, kita buat IP-nya sesuai dengan ketentuan. Di sini kita buat 40.1/24. Kita ganti jadi VLAN 10 sebagai siswa. Lalu kita oke. Kita add lagi. Di sini yang kedua kita buat 60.1/24. Dan di sini kita ganti jadi VLAN 20 sebagai guru. Kita oke, lalu kita add lagi. Ini kita buat 20.1/24. Dan sini kita ganti jadi VLAN 1. Lalu kita oke. Nah, kita close kan aja. Terus kita ke IP DHCP server, kita DHCP setup. Nah, di sini kita pilih VLAN 10 siswa, lalu kita next kan, next aja, next terus sampai sini. Kita ganti pembatasan menjadi
dari 10 sampai 50. Jadi 192.168.40.10 sampai 192.168.40.50. Lalu kita next kan aja terus. Oke, sukses. Lalu kita DHCP setup lagi. Sini kita ganti jadi VLAN 20 sebagai guru, kita next kan seperti yang tadi. Lalu sini kita ganti jadi 60.10 sampai 60.50. Next kan terus. Oke, lalu kita sekali lagi untuk VLAN-nya masih sama seperti tadi, kita next kan aja. Nah, sini kita ganti juga dari 20.10 sampai 20.50. Nah, jika sudah, kita next kan aja kayak tadi. Udah selesai, kita close kan dulu. Selanjutnya kita ke wireless. Sini kita ke security profile, lalu kita add, kita ganti profilnya jadi UKK 32 seperti ketentuan. Oh ya, sebelumnya ini kita buat hotspot dulu baru kita buat switch ya. Nah, sini kita ganti jadi dynamic case, kita pilih WPA, kita masukkan key-nya 1 sampai 8, lalu oke. Lalu kita ke WiFi interface. Nah, sini kita klik 2 kali pada WLAN. Kita pilih wireless. Nah, modenya ini kita ganti jadi AP bridge. Lalu kita ganti yang bawah jadi BGN. 20 ini kita ganti yang ada CE-nya. Nah, SSID ini harus kalian masukkan dengan yang benar sesuai dengan ketentuan sudah ditentukan. Di sini saya buat UKK 32. Lalu kita pilih security profile-nya itu yang UKK 32. Lalu kita oke, kita aktifkan. Nah, selanjutnya kita ke IP hotspot. Nah, sini kita pilih hotspot setup. Kita pilih WLAN 1, kita next kan aja sampai ke DNS name. Nah, di sini kita buat portal SMK N2 titik SCH titik ID. Kita next kan aja. Nah, sini admin kita masukkan passwordnya 1 sampai 5, lalu next. Nah, oke. Selanjutnya kita ke server profile. Nah, pada default kita klik 2 kali, kita ke login, cookie-nya kita matikan, lalu oke. Nah, di hotspot ini juga kita klik 2 kali, cookie-nya kita matikan, lalu oke. Selanjutnya kita ke user profile, kita add kan. Nah, sini namanya kita ganti menjadi admin. Lalu poolnya kita ganti menjadi pool 2. Usernya kita buat jadi user 10. Sini limitnya kita buat 2M per 2M. Lalu kita ke AQW. Sini kita buat none, lalu oke. Kita add lagi. Sini karena AQW-nya duluan, kita buat AQW-nya, lalu kita buat di sini kepala sekolah. Poolnya kita ganti jadi pool 2, lalu usernya 10, rate limitnya 512k,
K-nya K kecil per 512K, lalu oke. Selanjutnya kita add lagi. Sini kita buat guru, lalu poolnya kita buat pool 2, usernya kita buat 10. Untuk rate limitnya di sini kita buat 256K per 256K, lalu kita ke AQW, kita nonkan, oke. Kita add lagi, AQW nya kita buat dulu, lalu kita ke general, sini kita buat siswa dari People 2, usernya kita buat 10, rate limitnya kita buat 128K per 128K, lalu oke. Selanjutnya kita add lagi, kita buat di sini penguji, poolnya kita buat ke pool 2, lalu usernya kita buat 10, rate limitnya kita buat 1M per 1M, AQW nya kita ganti jadi non, lalu oke. Setelah itu kita ke user, kita klik 2 kali pada admin, all-nya kita ganti jadi host 1, profilnya kita ganti jadi admin, lalu oke. Lalu kita add kan, all-nya kita ganti jadi hotspot. Nah, namanya sini kita ganti menjadi kepala sekolah. Passwordnya 123. Profilnya kita ganti jadi kepala sekolah, lalu oke. Kita add lagi, all-nya kita ganti jadi hotspot, namanya kita ganti menjadi guru, passwordnya 456, lalu profilnya kita ganti menjadi guru, lalu oke. Kita add lagi, kita ubah menjadi hotspot, lalu name-nya sini kita ganti menjadi siswa, passwordnya 678, sini profilnya kita ganti menjadi siswa, lalu oke. Kita add lagi, kita ganti all-nya jadi hotspot, namanya kita ganti menjadi penguji, passwordnya 67890, kita ganti jadi penguji, lalu oke. Nah, sini kita close kan. Selanjutnya kita buat switch kabel ETH5 yang ada di router, kita pindah ke ETH5 pada switch. Nah, MAC address-nya sudah muncul, kita connect. Nah, sini kita ke sistem identity dulu, kita buat switch 32, lalu kita oke kan. Selanjutnya kita ke switch, sini kita pilih VLAN, kita add, sini kita ganti VLAN ID-nya menjadi 10, portnya kita buat ETH1 sampai ETH3, lalu kita oke. Selanjutnya kita add lagi,
kita ganti VLAN ID-nya menjadi 20, portnya kita ganti menjadi Ether 1 dan Ether 4, lalu kita oke. Selanjutnya kita ke port, sini kita klik 2 kali ETH1, kita ganti menjadi secure, lalu sini kita ganti menjadi add missing, kita oke kan. Di Ether 2 kita klik 2 kali, sini juga sama kita ganti menjadi secure, tapi di sini kita ganti menjadi always sleep. VLAN ID-nya kita buat menjadi 10, lalu oke. Lalu ke Ether 3 kita ke secure, sini kita pilih always sleep, VLAN ID-nya kita buat jadi 10, lalu oke. Terakhir kita buat di Ether 4, kita pilih secure, sini kita pilih always sleep, tapi VLAN ID nya kita ganti menjadi 20, kita close kan. Selanjutnya kita ke bridge, di bridge kita add, lalu oke. Selanjutnya kita ke port, kita add, sini kita oke kan aja Ether 1-nya, lalu kita add lagi, kita ganti menjadi Ether 2, kita oke kan. Lalu kita ke Ether 3, kita oke kan lagi. Terakhir kita add kan di Ether 4, lalu oke. Nah, konfigurasi di switch sudah selesai. Selanjutnya kita close kan dulu, kita buka ncpa.cpl, sini kita mau cek IP, kita pindah ETH5 pada switch ke ETH4, lalu kita klik ETH4 nya, kita klik kanan status details, maka disitu sudah muncul IP nya 60 titik sekian, lalu kita close kan. Kita cek lagi ETH3 nya, kita pindahkan kabel ETH4 ke ETH3, lalu kita klik kanan lagi, kita pilih status, lalu details, maka disitu sudah muncul 40 titik sekian, kita close. Kita cek di ETH2 nya, lalu kita klik kanan status details, nah situ sudah muncul juga 40 titik sekian, lalu kita keluar, kita cancel, kita refresh, kita buka lagi, kita connect, lalu di sini kita buat hotspot selamat datangnya, kita ke file, kita cari hotspot login HTML. Sebelum itu kita ke CMD, kita mau cek apakah sudah tersambung internetnya atau belum. Kita ke tiktok.com, nah jika sudah TTL artinya sudah tersambung, kita keluar, sini pada hotspot login HTML nya kita klik kanan, lalu kita download. Sini saya taruh di disk PC pada download, lalu oke. Setelah itu kita buka download tadi, nah kita klik kanan, kita pilih edit with notepad, lalu sini kalian bisa merubah selamat datang di dua tempat. Yang pertama di if error ini kalian bisa hapus dulu please log into nya, kalian ganti ke kata-kata yang ingin kalian buat. Di sini saya buat mohon masukkan kata sandi dengan benar. Nah, jika sudah, kalian bisa merubah di tempat satunya, yaitu di body. Jadi kalian scroll aja ke atas, kalian cari bacaan body. Nah, di bawah body ini kalian bisa buat juga dengan cara buka kurung.
H1 tutup kurung, lalu kalian ketik apa yang ingin kalian buat. Di sini juga kalian harus teliti, H-nya itu tidak boleh H besar tapi H kecil, jadi H1 nya itu harus H kecil. Nah, setelah itu kalian buat kata-kata yang kalian buat. Di sini saya buat selamat datang di hotspot SMKN 2 Tebing Tinggi. Nah, jika sudah kalian buka kurung /H1 tutup kurung, lalu kalian di sini pilih Ctrl S. Setelah itu kita keluar. Nah, di sini kalian kopikan yang sudah kita download tadi ke hotspot login HTML. Jika sudah, kita cek di HP apakah sudah tersimpan atau belum. Kita buka HP, kita pilih UKK32, kita masukkan passwordnya 1 sampai 8, lalu kita ikuti. Nah, maka sudah masuk. Sini kita coba ke satu tempat. Sini kita masuk ke admin, passwordnya 1 sampai 5, lalu kita connect. Maka sudah connect. Nah, sekian dulu videonya. Semoga videonya mudah dipahami dan dicermati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.